kami masih ada jiwa korsa, jiwa prajurit, jiwa pejuang, purnawirawan. Tetap maju, tetap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita berbincang-bincang dengan FPP News ya. Kebetulan kita sambil ngobrol bareng para purnawirawan yang sudah selesai bertugas dan menyikapi masalah kedepannya tentang pembicaraannya Sylvester Matutina ini ya. Kita coba untuk satu-satu mengobrol ya. Oke, dari Pak Daeng minta sedikit pembicaraannya tentang Sylvester Matutina ini. Nah, ini pernyataan ini kan akibat dari kita ya, pergerakan kita FPP ini ya semua, karena memang kita ingin menyelamatkan negara ya. Tapi kan ketika itu memang ini Sylvester ini adalah memang gerombolannya Projo ya. Pro Jokowi dan satu lagi apa? Merah putih. Itu pokoknya grup merah putihnya dia katanya, menurut dia ya. Kemarin itu kita dapat omongan pembicaraan dari Bapak Trisutrisno bahwa kita emang harus bersatu menyikapi masalah negara ini yang akan ada guncangan sedikit dengan permasalahan dengan negara ini. Nah, ini kan akibat ada sedikit permasalahan dengan ideologi nih. Nah, coba Bapak terangkan masalah ini agar Pak Sylvester mengerti kenapa kita berjuang sekarang ini. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menyikapi atas statement Sylvester ini, kami ya sangat prihatin dan kami sangat kecewa ya dengan pernyataan-pernyataannya dia yang menyinggung putra bangsa, putra pertiwi ini, yang mana sudah membuat Indonesia ini menangis jiwa raga. Kami terpanggil bahwa Anda tuh sebagai apa? Anda mau bagaimana dengan kami adalah purnawirawan pensiunan atau FPPI, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, DPD Jabar. Kami sangat kecewa atas statement Anda dan kami ingin Anda mempertanggungjawabkan perbuatan Anda di depan kami semua. Kalau enggak, Anda akan kami kejar sampai dimanapun akan kami kejar. Walaupun Anda bersembunyi dimanapun, kita selalu mencari, dan kita juga biasa sudah gerilya. Rekan-rekan purnawirawan, mudah-mudahan dengan adanya kebersamaan jiwa korsa kami ini menyikapi Anda menantang, menyakiti purnawirawan, saya mohon dengan sangat kepada Anda harus bertanggung jawab dengan statement atau ucapan Anda. Kami tunggu. Kalau enggak, akan kami kejar kamu dimanapun berada kamu. Setan kamu itu. Sekian dan terima kasih. Kami sebagai nasionalis sejati, kami yang paham, kami yang sudah disumpah Sabta Marga, sumpah prajurit dan 8 TNI wajib, merasa terpanggil, ya, merasa
terpanggil. Negeri ini ya harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen. Ya. Kami dari mulai prajurit 2 ya sampai sekarang pensiun merasa terhinakan, merasa saya menyikapi kami FPPI Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia BPD Jawa Barat akan menghimbau ke Silviter agar mencabut omongannya yang tidak sewenang-wenang melecehkan prajurit-prajurit yang pensiunan purnawirawan, terutama FPPI Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Kami masih darah pejuang, memperjuangkan dulu dari prajurit untuk ke rakyat. Sekarang mau diinjak-injak, kami akan tinggal diam kalau ada yang untuk menginjak-injak prajurit kami, apalagi menghina untuk jenderal-jenderal kami, terutama Pak Jenderal Sunarko dijele-jelekan. Kami akan tidak tinggal diam karena kami masih ada jiwa korsa, jiwa prajurit, jiwa pejuang, purnawirawan. Tetap maju, tetap ke depan sampai manapun kami akan kejar kawan-kawan. Kita lawan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Baik, terima kasih. Dengar nggak si apa namanya itu Silveter itu yang statement saya tadi juga saya sampaikan apa? Salah satu purnawirawan disakiti, semua akan merasa sakit. Dengar kalian itu, jangan bacot aja di medsos. Kalau berani secara terhormat diskusi, apalagi seorang jenderal, ditunggu tuh semua jenderal menunggumu. Apalagi prajurit ya yang ada di daerah, di wilayah, semua siap untuk mengepung Anda. Dari Sabang sampai Merauke. Betul. Bahkan saya dan rekan-rekan sudah mengantongi alamat Anda. Persiapan saja nanti. Kita kejar. Kejar sampai di mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang saya sampaikan tadi, itulah Anda jangan berani ngebacot di medsos. Secara cerdas lah, secara terhormat, ingin dihargai mungkin sama masyarakat, malah Anda menjadi sampah nanti. Encamkan itu, bukan hanya saya bicara, terus sampai Anda meminta maaf. Yang statement saya tadi, Anda segera meminta maaf. Ditunggu para purnawirawan 3 kali 24 jam. Silakan ini rekan yang lain juga baru pada datang. Silakan kalau mau ada pendapat dari rekan-rekan kita yang baru datang nih, dengarkan sama Anda ya. Terima kasih, silakan Pak Mayor Marsam yang sudah siap datang. Terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Mensikapi hal yang sangat tidak etis dan sungguh biadab menurut kami. Untuk Silvester, tolong jangan ulangi lagi ya. Ini di belakang banyak masyarakat, banyak para ulama yang tidak etis mengecam kalian. Jadi jangan diulangi ucapan seperti itu. Kita ini mantan-mantan didikan dari Kopassus, dari Jenderal Sunarko. Jadi jangan sembarangan bacot ya. Hentikan itu. Tolong minta maaf segera. Demikian ya. Kalau kita cabik-cabik dia ya. Ini mantan-mantan purnawirawan semua. Jangan sembarangan ya. Kalau mau hidup di negeri NKRI, tolong patuhi hukum di negara kita ini. Kalau buat dia nggak ada jangan hukum, jadi pengkhianat. Jangan jadi aja. pengkhianat bangsa. Ini kan kita melalui prosedur Pak, prosedur kita melalui penjatuhan kita ini karena memang kita harus melalui prosedur ya. Kalau prosedurnya di DPR ditimbang. Nah ini kenapa kok sampai keputusan ini langsung dijatuhkan? Wahai Silvester, kembalikan lagi maksudnya gitu Pak. Kita kan belum tahu ini gimana ini mau di ini.
Mau dijatuhkan nggak? Pak Anda sudah memutuskan bahwa kami ini Yang keras ngomongnya. sampai dengan Pak Ketua DPD pendapatnya. Baik, poin yang ke-8, Purnawirawan sudah kompak hampir seluruhnya. Jadi kita tinggal nunggu keputusan dari DPR. Nanti Pak, keputusan Gibran ini kan belum selesai, Pak. Ya. Kenapa Pak Silprater ini sudah menjas kita bahwa kita ini jadi apa provokator apa? Kan kita melalui prosedur aturan ini. Nah, ini maksudnya jelaskan ke Silvester bahwa kita ini melalui prosedur, bukan mau makar gitu. betul yang saya sampaikan tadi. Jadi Pak Sunarko, CS dan kawan-kawan semua itu bukan mau makar sebetulnya, mau ingin memperbaiki negara ini yang semua acak-acakan. Nah, itulah orang-orang tersebut, para jenderal kita itu adalah aset, bukan kalian yang hanya bisa ngebacot. Nah, kita sesuai dengan prosedur memang untuk memajukan Gibran. Kita tunggu dari para anggota DPR nanti pada saat sidang-sidang tertentu. Gitu. Pak Ketua, layak nggak Gibran itu diturunkan melalui prosedur seperti ini, aturan seperti ini? Kalau menurut Bapak Ketua layak atau tidak layak, coba jelaskan kelayakannya di mana. Kalau tidak layak di mana? Tidak layaknya, tidak layak. Ya, tidak layaknya memang kalau menurut saya sih layak, karena dia sudah yang kita sudah beredar dengan sendiri di medsos, banyak kejanggalan-kejanggalan yang melanggar konstitusi, hukum yang ditabrak kiri kanan supaya anak juragan itu jadi seorang pemimpin, padahal belum waktunya, belum saatnya, dan tidak ada syarat. Itu hanya karena pamannya, karena bapaknya yang jadi penguasa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Menurut Bapak pendidikannya gimana? Ya, kalau menurut pendidikan udah jelas. Itu setiap saya mendengar medsos dari mana-mana pun, bahkan kita sering ketemu orang-orang inti, Profesor Roy Suryo, Bapak Sianipar, itu sering berkumpul dengan EPPI. Makanya kita tahu persis. Mudah-mudahan rekan kita semangat untuk memajukan Gibran. Kemudian EPPI juga semua mendukung. Insya Allah nanti ada saatnya. Terima kasih. Kalau memang itu benar aturannya, kita tidak akan memakzulkan. Betul nggak, Pak? Nah, siap. Kalau emang aturan diterima oleh semua pihak, Gibrannya memang punya gelar. ya itu yang saya jelasin tadi. Kalau emang sesuai aturan, ya kita juga mau memakzulkan juga susah, Pak. Itu kan udah jelas fakta-fakta, bukti-bukti yang untuk mendukung, untuk memajukan Gibran. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, Pak. Cukup. Terima kasih banyak Pak Ketua. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Silvester ini. Jadi jangan asal berbicara saja ya. Coba ditelusuri semuanya agar semuanya jangan jadi gaduh. Kita bukan mau makar. Kalau mau makar itu gerombolan langsung ke ke kota. Nah, itu baru makar. Kalau kita kan enggak, melalui prosedur. Dari gedung DPR kita ini kan, karena kita punya bukti semuanya, Pak, ya. Jangan macam-macam, maksudnya jangan terlalu jangan terlalu menjudge tentara itu benar atau tidak benar. Itu urusan mereka, itu mereka yang lebih tahu. Posisi keamanan negara ini memang adanya di tentara, bukan di kita sebagai masyarakat. Kita hanya tahunya senang dan senang terus. Posisi keamanan negara itu ya yang tahu hanya tentara. Makanya jangan asal berbicara terus ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Ini untuk saran aja. Jangan buat gaduh. Kalau yang buat gaduh itu rata-rata bukan orang-orang Islam dan orang masyarakat kita, tapi itu ulah Yahudi dan komunis, Pak. Betul kan? Nah, saya jangan sekali-kali lagi berbuat seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FPPI. Lawan, merdeka.